Ya, balik lagi bersama saya Selvi Sidiki. Pada topik hari ini kita akan membahas tentang jaringan wireless. Apa sih jaringan wireless itu? Jaringan wireless adalah jaringan kabel yang menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Jadi yang dimaksud wireless ini bukan cuma wifi ya, tapi gelombang radio juga tapi semua perangkat yang menggunakan gelombang radio. Jadi bukan cuma wifi aja. Cara kerja dari jaringan wireless itu adapter wireless komputer menerjemahkan data menjadi sinyal radio dan mengirimkan menggunakan antena. Lalu router wireless menerima sinyal dan melakukan dekode data. Router mengirimkan informasi ke internet, koneksi kabel internet dan terhubung ke komputer penerima. Jadi ini adalah cara kerja dari wireless yang bisa kita pakai. Komponen. Di sini pada jaringan wireless terdapat 3 buah komponen yang dibutuhkan untuk mengirim dan menerima data. Yang pertama sinyal, tentu saja sinyal radio atau radio signal. Yang kedua format data itu adalah format. Yang ketiga struktur jaringan atau network struktur. Ini dari cara kerja 3 komponen tadi ya. Jadi ini adalah cara kerja dari ketiga komponen tadi. Saat akan mengirimkan data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah data digital menjadi sinyal radio. Nah, pada saat menerima data, ketiga komponen tersebut akan berfungsi sebagai alat yang merubah sinyal radio menjadi data digital. Jadi perbedaannya saat mengirimkan data, komponen tadi akan merubah data digital yang dikirimkan menjadi sinyal radio. Sedangkan kalau dia sedang menerima, ketiga komponen tadi itu akan merubah sinyal radio yang dipancarkan, yang diterima menjadi data digital. Sinyal radio dapat diubah menjadi data digital dengan menyatukan transmitter, alat yang menghasilkan gelombang radio, dan receiver, alat yang digunakan untuk mendeteksi atau menangkap gelombang radio, dan antena, alat yang membantu transmitter dan receiver agar lebih fokus saat mengirim, membuat pola gelombang, mengarahkan, meningkatkan, dan menangkap sinyal radio yang diolah dari gelombang menjadi bit-bit biner dan sebuah peralatan wireless tersebut. Nah, untuk keamanan dari wireless sendiri ada 3. Yang pertama ada WPA PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key. Ini adalah pengamanan jaringan kabel dengan menggunakan metode WPA PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Dengan demikian, access point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain seperti server. Cara mengkonfigurasinya juga cukup sederhana. Perlu diketahui bahwa tidak semua access point akan mempunyai fasilitas yang sama, dan tidak semua access point menggunakan cara yang sama dalam mendapatkan shared key yang akan dibagikan ke klien. Pada access point di link DWL 2000 AP, pemberian shared key dilakukan secara manual tanpa mengetahui algoritma apa yang digunakan. Yang kedua ada WEP atau Wired Equivalent Privacy atau shared key. Adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel disebut juga dengan shared key authentication. Shared key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan penggunaan WEP. Yang ketiga ada WP atau Wi-Fi Protected Access. Adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WEP. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan praktek dalam menggunakan jaringan wireless menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Nah, ini kita udah masuk di Cisco Packet Tracer-nya. Untuk melakukan praktek wireless, kita perlu beberapa komponen. Pertama, kita akan mencari modem. Kita pakai DSL modem aja, kita taruh sini. Yang kedua, tentu saja kita harus pakai 2 access point.
cari dulu access point-nya. Kita pakai AP yang biasa aja. Lalu untuk menyambungkan access point-nya kita perlu switch atau hub. Pakai switch aja ini. Sudah. Selanjutnya kita perlu perangkat untuk menyambungkan ke access point-nya. Kita pakai smart device dan laptop aja. Sudah. Jadi sekarang kita udah punya perangkat-perangkatnya. Kita sambungkan dulu. Sudah. Ini adalah topologi yang akan kita gunakan. Lalu sebelumnya kita akan mengubah jaringan di laptop dulu. Kita akan ganti dengan jaringan wireless. Karena kita matikan. Lalu kita taruh sini dan kita ganti dengan wireless L1W yang ini aja. Nah, lalu kita nyalakan lagi. Maka laptop ini akan berubah jadi wireless. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan setting access point. Ya, kita ganti dulu namanya. P0. Tambah 1 aja ya, tambah 1. Lalu di port 1-nya. Nah, ini kita ganti. Channelnya kita ganti satu gini. Lalu kita kasih WA atau PSK. Kita kasih 1/8. Tujuannya apa? Ini adalah untuk pengamanan dari wireless sendiri. Jadi nanti ketika kita ingin masuk ke wireless ini, kita harus memasukkan parse ini atau password ini. Setelah selesai kita setting, kita silang dulu. Oh iya, bentar. Kita SSID jadikan HP1 juga. Sudah, kita silang. Selanjutnya kita akan menyeting dari AP2. Oh, tadi bentar. Dari channel 1 ya, benar. Udah, kita silang. Selanjutnya kita setting di AP2. Kita ganti dulu namanya. Kalian nggak bingung ya. Ini AP2 kita setting. Kita juga ganti namanya jadi AP2 seperti ini. Jaringannya biarkan 6. Untuk autentikasinya kita nggak pakai apa-apa. Jadi biarkan tanpa metode keamanan. Kita autentikasi, kita disable. Kita hanya ganti SSID-nya jadi AP2. Channelnya juga biarkan tetap 6. Per 1 on, disable dia, udah kita silang. Selanjutnya kita setting untuk perangkat yang akan digunakan. Kita klik di wirelessnya. Nah, ini adalah wireless dari laptop tadi. Kita sambungkan ke AP1. Jadi kita gunakan kayak gini. Karena dia ada autentikasi WA to PSK, kita pakai ini. Terus kita masukkan 1/8 seperti yang kita gunakan tadi. Untuk IP-nya kita pakai manual static. Pasal 168.1.129 seperti ini. Lalu ini kita ganti jadi 8. Udah, jadi kita pakai IP static. Kita pakai 192.168.1.129 dan satu kelasnya seperti ini, 255.255.255.128. Nah, kita silang. Maka laptop 1 akan tersambung ke AP1. Lalu kita setting di smartphone juga.
kita di config di wireless, kita pakai AP2. Lalu udah, untuk IP nya kita juga kasih sama kelasnya sama yang laptop tadi, cuma ini kita kasih 130. Untuk subnet kelasnya juga sama, kita kasih 128. Nah, maka dia akan tersambung dengan access point 0. Nah, jadinya akan seperti ini. Untuk melakukan tes, kita bisa melakukan ping dari laptop ini ke HP atau smart device. Command prompt, coba kita lakukan ping 192.168.1.1.130 untuk yang device ya, dan dia ini tersambung berarti. Bagaimana jika kita menyambungkan device ini yang menggunakan wireless dengan device yang menggunakan kabel? Bisa juga, kita sambungkan aja device untuk PC, kita sambungkan ke switchnya. Tapi nggak tahu ini switchnya masih ada slot apa enggak. Masih ada slot ternyata. Nah, ini juga bisa tersambung, jadi ini dia jadi masuk satu jaringan gini. Kita tinggal masukkan aja pakai bentar, kita pakai IP nya tadi kan 129.130 ya, kita pakai 131. Ini juga kita samakan. Sudah, kita pakai gini aja, langsung kita close. Nah, harusnya dia ini udah tersambung dengan yang lain. Coba kita pakai ini 31. Nah, dia tersambung. Kalau kita mengubah, bagaimana kalau kita mengubah PC jadi wireless juga bisa juga, tapi untuk kita hapus dulu yang ini. Pertama kita hapus dulu. Oh, salah, sorry. Pertama kita hapus kabelnya dulu. Yang kedua kita setting page nya. Nah, sama seperti laptop tadi, kita matikan dulu. Kalau kita tarik ini, kita ganti dengan ini buat wireless. Sudah, nanti jangan lupa dinyalakan dulu. Nah, setelah dinyalakan tunggu sebentar. Nah, ini kita bisa setting wireless ya. P1 dengan WPA yang kita gunakan tadi. IP-nya kita pakai static, kita pakai IP yang sama yang digunakan tadi. Ini pakai 128. Udah, kita close. Maka harusnya PC nya akan sambung ke sini. Ah ya, benar. Coba kita ping. Di sini bisa ping nggak ya? Oh, bisa ping. Kita coba ping ya. Jadi ini dari smart device kita ping ke kiri. Oh, nggak bisa ya. RTO, oke. Kita coba lagi ke 130, coba. Nggak bisa juga, kita cancel dulu, kita close, terus kita buka lagi. Bentar, kita coba ping dari sini aja.
udah sekian dari saya. Itulah praktek dari wireless.